Suku Dayak terkenal akan keunikan tradisinya. Umumnya baik kesenian ataupun budayanya tidak bisa dilepaskan dari harmonisasi hubungan antara manusia dengan alam, roh leluhur, dan sebagainya. Seperti upacara adat Hudok, tari Dayak ini merupakan bentuk ucapan syukur atas melimpahnya hasil panen. Hudok adalah nama tari topeng tradisional yang telah termasuk sebagai ikon budaya suku Dayak, yang kemudian menjelma menjadi sebuah festival perayaan di Kalimantan Timur. Tarian Hudok memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Daya tarik utamanya terletak pada penggunaan topeng dengan ukiran serta corak warna suku Dayak. Hudok tidak hanya ditunggu-tunggu oleh masyarakat lokal, tapi juga oleh para turis. Bagi suku Dayak, topeng lebih dikenal dengan sebutan Hudok yang secara harfiah berarti menjelma. Pada awalnya, tari Hudok adalah bagian dari ritual suku Dayak Bahau yang selalu dilakukan ketika membuka lahan pertanian baru atau setelah musim panen. Tujuannya untuk berkomunikasi dengan roh nenek moyang, meminta perlindungan dan kekuatan agar dihindarkan dari energi jahat, dan sekaligus berterima kasih atas hasil panen yang didapatkan dari ladang dan sawah. Untuk sosok leluhur atau roh atau dewa ini digambarkan dengan topeng. Meskipun dipakai sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan leluhur dan mengusir roh jahat di sekitar mereka, suku Dayak kerap mementaskan kesenian ini pada beberapa acara besar. Bahkan kesenian tari topeng ini ikut ditampilkan pada perhelatan Akbar Asian Games di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2018 silam. Untuk topeng yang digunakan dalam pementasan tari Hudok biasanya berbentuk menyerupai binatang buas. Yang paling umum adalah muka babi, monyet, atau binatang-binatang lain yang dianggap sebagai hama. Sebaliknya, burung elang dilambangkan sebagai binatang yang akan melindungi dan memelihara hasil panen masyarakat Dayak. Sementara Hudok yang berwujud manusia merupakan simbol nenek moyang. Untuk seluruh tubuh para penari Hudok akan mengenakan busana yang terbuat dari dedaunan hijau. Tari Hudok dimaksudkan untuk meminta doa agar tanaman yang ditanam masyarakat suku Dayak dapat terhindar dari serangan hama, sekaligus hasil panennya bisa melimpah. Orang suku Dayak percaya setiap gerakan tari Hudok memiliki kekuatan magis yang bisa mempengaruhi kesuburan tanah dan produksi tanaman mereka. Tari Hudok terbagi menjadi dua jenis, tarian Hudok yang dikembangkan oleh masyarakat Dayak Kenya, dan tarian Hudok yang berkembang di masyarakat Dayak Bahau dan Modan. Tari tradisional Dayak Kenya disebut tari Hudok Kita. Faktor utama yang membedakan tarian ini dengan seni Hudok lainnya adalah pada penggunaan topengnya, yang memiliki bentuk menyerupai wajah manusia. Selain itu, busana yang dikenakan para penarinya berupa kostum lengan panjang. Dalam kesenian ini, terdapat dua topeng yang sering dipentaskan. Jenis topeng pertama adalah terbuat dari kayu, sedangkan topeng lainnya berupa cadar yang dihiasi manik-manik khas suku Dayak Kenya. Dilansir Kemdikbud, awal mula pelaksanaan tarian ini dimulai dari kisah Halang Hebong, yang merupakan anak dari Raja Hajan yang tinggal di kampung Laham Pijin. Halang Hebong awalnya mencari mandaunya yang terjatuh ke dalam sungai. Ia kemudian sampai di lokasi yang disebut Eling Boy Mese, atau pusaran air di Sungai Kijian, Apokayan. Di sana, Halang Hebong bertemu dengan Selo Sen Yang, seorang manusia gaib yang berasal dari dasar sungai. Pertemuan tersebut mengantarkan mereka pada ikatan pernikahan, hingga memiliki seorang anak bernama Buat Selo. Suatu hari, Halang Hebong dan Salo mengadakan pertunjukan dengan mengumpulkan makhluk gaib dari dasar sungai. Tapi bukannya membuat senang, pertunjukan itu malah menakuti Halang Hebong dan anaknya, sampai melarikan diri dan bersembunyi di lumbung padi. Sejak saat itu, mereka merasa tak nyaman lagi tinggal di dekat sungai. Akhirnya, Halang Hebong dan anaknya memutuskan untuk kembali ke lingkungan kerajaan di kampung Laham Kejin. Meski Halang Hebong telah kembali ke kampungnya, hubungan antara dirinya dan Selo Sen Yang tetap terjaga melalui ritual Hudok yang terus berkembang di tengah kehidupan masyarakat suku Dayak, Bahau, Modan, dan Kenya. Tarian Dayak ini dimainkan oleh laki-laki, mereka akan menari mengikuti pola irama dari alat musik pengiringnya. Jika ketukannya berubah, maka gerakannya pun akan ikut berubah. Mengapa laki-laki yang memainkan tarian ini? Karena penarinya harus punya fisik kuat dan stamina prima. Karena mereka akan berkeliling kampung seraya membawa topeng Hudok yang cukup berat serta melelahkan.
Tarian ini mengandung hal mistis. Setiap penarinya harus mematuhi dan menjauhi beberapa pantangan. Jika pantangan tersebut dilanggar, si penari akan jatuh sakit. Untuk menyembuhkannya harus melibatkan orang dengan kemampuan khusus untuk melakukan ritual tertentu. Selain itu, ukiran pada topan biasanya menyerupai bentuk hewan buas, menjadi pemandangan langka bagi penonton yang melihatnya. Seperti huduk uling, yang bentuknya menyerupai manusia. Hudok urok tingan, yang bentuknya menyerupai burung enggang. Hudok urung bafui, bentuknya menyerupai mulut dan muka babi. Hudok urung hukwang, bentuknya menyerupai hidung anjing dengan ukiran naga. Hudok urung magaag, bentuknya menyerupai naga. Hudok urung inang berang, bentuknya merefleksikan makhluk halus. Hudok urung kual, bentuknya menyerupai wajah seorang perempuan atau ratu. Hudok urung pakau, merupakan gambaran dari roh halus dengan bentuk hidung besar. Untuk alat musik tari hudok, umumnya memakai gendang dan gong sebagai pengiringnya. Saat dipentaskan terdapat pula sesaji yang digunakan untuk mengundang roh. Saat alat musik ditabuh, si pawang akan mengundang roh halus untuk merasuki para penari. Nantinya, mereka bakal mengikuti irama musik yang dibunyikan. Salam satu bangsa.